ada beberapa. Oke, sebentar. Terus kemudian definisi, terus kemudian jenis-jenis fluida, parameter-parameter fluida ya. Di kemarin itu hanya overview yang disampaikan. Mungkin ada beberapa rumus-rumus awal lah yang sebenarnya akan lebih banyak digunakan, dan hari ini mungkin lebih kompleks, tapi sebenarnya ini sudah disampaikan ketika perkuliahan fisika dan beberapa digunakan untuk penyampaian di hari ini. Baik, mangga Pak Yudi selanjutnya. Nah, oke. Ini overview yang sebenarnya di minggu lalu sudah disampaikan ya, bahwa mata kuliah ini itu tentang mekanika fluida. Ketika kita membahas fluida, kemarin kita membagi dua tipe fluida. Ada tipe yang gas, ada tipe yang liquid atau cair. Mungkin kita berpikir bahwa kalau misalnya secara kenampakan visual atau kenampakan fisiknya, gas itu diklasifikasikan menjadi jenis yang berbeda. Jadi kita punya padat, cair, dan gas. Tapi ketika kita berbicara fluida, ternyata gas dimasukkan ke dalam klasifikasi yang sama dengan cairan. Tapi gas itu contoh-contohnya seperti udara, helium, nitrogen, ya kan. Tapi kalau cairan itu ada misalnya air, minyak, terus kemudian alkohol. Mungkin kita akan lebih banyak membahas yang liquid atau yang cair di materi perkuliahan mekanika fluida. Karena kalau yang gas membutuhkan lebih banyak parameter yang dijelaskan. Bukan cuman masalah bagaimana mendeskripsikannya, tapi untuk menghitungnya pun parameter di gas itu jauh lebih kompleks dibandingkan di liquid. Nah, di fluida itu ada beberapa parameter yang kemarin sudah dijelaskan. Ada compressibility, ada density, ada viscosity, vapor pressure, dan surface tension, tegangan permukaan. Semua hal ini lebih banyak bergantung di yang cair sebenarnya. Kalau yang di gas mungkin tidak punya surface tension. Jadi kalau misalnya kalian pernah meneteskan air di koin, terus kemudian pada saat tertentu muka air itu lebih cembung dibandingkan koin. Nah, itu yang kita sebut sebagai surface tension, dan itu berlaku hanya untuk di liquid, tidak di gas. Terus kemudian ada vapor pressure. Vapor pressure itu hanya berlaku di gas. Misalnya orang-orang yang suka nge-vape, itu menggunakan prinsip vapor pressure. Terus kemudian viskositas itu berlaku di liquid lebih banyak, di gas agak sulit untuk menentukan viskositasnya karena biasanya kandungan gas itu lebih banyak berbicara ke arah kepadatannya, bukan ke arah densitas dari bukan densitas ya, kekentalan dari jenis gasnya. Terus kemudian ada densitas dua-duanya ada, di gas dan di liquid ada, kompresibilitas juga ada di dua-duanya. Oke, next Pak Yudi. Yang kedua adalah mekanik. Nah, mekanik kalau misalnya kita belajar fisika, dulu itu lebih banyak ke arah kinematik sebenarnya. Nah, begitu kita berbicara kinematik, itu ada dua yang hal dibicarakan, ada statik dan ada dinamik. Kalau misalnya kalian ingat hukum Newton 1, ya, gaya inersia. Gaya inersia itu adalah F sama dengan 0, ya kan, bahwa tidak ada gaya yang bekerja pada saat benda tersebut diam. Jadi sebenarnya ada gayanya, tapi sangat kecil sekali sehingga tidak menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, gaya statis itu yang berasosiasi dengan hukum Newton 1 tadi, itu biasanya akan berkaitan dengan stabilitas, tekanan, dan gaya apungan. Jadi hanya gaya yang bergerak secara vertikal saja yang digunakan. Tidak untuk gaya-gaya yang bergerak secara lateral, hanya vertikal. Nah, tapi kalau dinamik, berbicaranya beda lagi. Dinamik
itu kita berbicaranya hukum Newton 2, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan lain-lain. Nah, kalau hukum Newton 2 menyatakan bahwa gaya yang dihasilkan ketika sebuah benda atau sebuah massa itu memiliki percepatan, itu berarti ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga F-nya atau gayanya itu lebih besar dari 0 atau berkebalikannya, tergantung. Kalau hukum Newton 3 kita F aksi sama dengan min F reaksi, berarti kebalikannya. Hanya berbicara vektor saja, hanya berbicara masalah arah. Tapi dua-duanya memiliki nilai besaran gaya. Nah, ketika kita sudah berbicara nilai besaran gaya, otomatis tidak adanya keadaan yang tidak diam. Jadi atau tidak stabil di sini keadaannya. Jadi sudah ada pergerakan yang diberikan ke benda tersebut. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau yang dinamik ada yang labiner, turbulen. Ini parameternya ya. Parameternya yang diukur biasanya bentuk laminar kah atau turbulens kah. Terus kemudian ada parameter viskositasnya atau invisit atau dia tidak memiliki viskositas. Keadaannya steady atau unsteady. Terus kemudian tekanan yang berpengaruh itu ada atau tidak. Nah, ini overview yang kemarin dibahas. Terus kemudian ada beberapa rumus ya. Rumusnya sebenarnya sederhana semuanya, tidak terlalu kompleks. Ini untuk overview yang sebenarnya disampaikan di minggu lalu. Kita akan coba bahas satu-satu. Kita akan mulai dari bagaimana fluida, parameternya apa saja. Terus kemudian nanti kita akan bergerak ke arah bagaimana mekanik yang berpengaruh pada sebuah fluida, baik itu statis maupun dinamis. Mangga Pak Yudi. Oke. Nah, ini ketika kita berbicara pergerakan, ya kan, berbicara pergerakan, otomatis akan ada gaya yang bekerja. Kalau misalnya secara vertikal, kita menganggap bahwa fluida itu tidak bergerak, jadi keadaannya stabil. Kalau misalnya hanya gaya gravitasi atau gaya vertikal pada sebuah wadah. Nah, tapi kalau misalnya saya punya benda atau misalnya plat atau misalnya apapun yang bisa mengapung di air, kemudian saya geserkan plat tersebut dengan keadaan bahwa plat tersebut mengambang di atas air, terus kemudian saya dorong plat tersebut. Otomatis akan ada perpindahan plat yang terjadi di atas permukaan air tersebut. Nah, ketika ada pergerakan, benda tersebut bergerak, itu ada yang namanya tegangan geser, atau misalnya kalau dulu di fisika kita sebut sebagai gaya gesek. Gaya gesek. Nah, ini terjadi akibat adanya pergerakan relatif partikel fluida dari yang satu dengan yang lain. Nah, pergerakan partikel ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda karena yang hanya kita geserkan, ya kan? Yang hanya kita geserkan itu hanya yang di permukaan saja. Otomatis partikel yang lebih banyak bergerak itu hanya yang di dekat permukaan. Yang di bawahnya itu tetap mengalami tegangan geser, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Nah, kalau misalnya titiknya sama, ya dari permukaan sampai ke bawah permukaan, maka kita tidak bisa menyebut bahwa di sana ada tegangan geser. Tegangan geser itu hanya terjadi ketika gaya shear-nya atau shear force-nya itu terjadi hanya di satu bagian, sehingga ada beberapa bagian yang tidak mengalami shear force. Ya. Kemudian karena kenapa misalnya tidak kita anggap dari permukaan sampai bawah permukaan kalau misalnya gayanya sama, ya berarti semua fluida mengalami pergerakan yang sama, ya kan? Berarti yang berlaku itu hanya hukum Newton 2 saja, F sama dengan M dikali A, karena semuanya bergerak secara stabil. Nah, tapi kalau misalnya kita ingat bahwa di fisika itu ada gaya gesek, ya kan? Gaya gesek. Nah, prinsipnya sama. Kalau misalnya saya punya benda, ya kan, terus kemudian benda tersebut bergesekan dengan permukaan, maka saya akan punya bahwa besarnya gaya geser itu adalah
koefisien gaya geser dikalikan dengan gaya yang bekerja. Otomatis saya akan punya gaya geser tersebut. Nah, gaya geser itu nanti akan mempengaruhi seberapa besar jauh pergerakan bendanya. Nah, ini prinsipnya sama. Kalau misalnya semuanya bergerak itu kita hanya menggunakan hukum Newton 2, ya kan? Hukum Newton 2 yang kita anggap bahwa kalau misalnya di satu wadah saja benda tersebut kita geserkan secara sekaligus, berarti tidak ada gaya gesek yang bekerja di sana. Semuanya hanya gaya pada fluida tersebut. Nah, tapi kalau misalnya hanya benda yang di permukaan yang digerakkan, otomatis akan ada perbedaan gaya yang bekerja dari permukaan hingga bawah permukaan. Nah, inilah konsep yang banyak digunakan atau awalnya digunakan bagaimana orang itu menentukan viskositas viskositas yang berkaitan dengan gaya yang bekerja pada fluida. Jadi nanti ketika kita punya berbagai macam bentuk fluida, kalau di overview tadi dijelaskan bahwa kita punya minyak, kita punya air, kita punya alkohol, apalagi yang berbentuk cair. Apalagi yang berbentuk cair? Coba Raihan Aulia ya. Apalagi selain yang saya sebutkan tadi, yang cair bentuknya, yang Anda tahu. Oke, Raihan tampaknya tidur. Oke, lanjut. Johannes Adrian. Iya, Pak. Apa, Johan? Fluida, bentuknya fluida, tapi liquid. Fluida cair, yang selain yang saya sebutkan, ada air, ada minyak, ada alkohol. Apalagi yang Anda tahu? Nitrogen Miras, cair, Pak. Pak. Miras sih, alkohol. Nitrogen cair, Pak. Nitrogen cair. Bisa nitrogen cair. Ada lagi? Coba Afgan Kemal. Ya, Afgan. Ngeri ini Afgan ini. Afgan? Bir keras, Pak. Hah? Gimana, Air Afgan? keras, Pak, bisa nggak? Bir keras sih, kita hitungnya alkohol aja tuh. Yang lain. Yang Anda kebayang apa gitu ya? Yang kebayang. Apa ya, Pak? Ada nggak Anda kebayang apa gitu? Raksa, Pak. Hah? Raksa. Raksa, betul. Raksa, ya, itu kata lainnya apa, Ted? Merkuri, betul. Merkuri itu punya sifat khusus nanti. Merkuri akan jadi satu satuan tersendiri. Tapi bentuknya fluid, liquid fluid, betul. Liquid fluid. Ada lagi Hanifan Cipta. Hanifan? Darah, Pak. Wih, bagus. Anda out of the box ya berpikirnya, darah, betul. Itu tipe. Nah, semua cairan yang saya sebutkan tadi, yang Anda sebutkan juga, itu punya parameter yang berbeda. Viskositasnya akan berbeda semua. Pak, pengaruh viskositas apa? Nah, nanti. Terus kemudian di geologi nanti kaitannya apa, Pak? Viskositas dengan geologi, ya kan? Ngapain kita susah-susah belajar viskositas, sifat fisik dari fluida, tapi ujung-ujungnya tidak Anda gunakan di geologi, kan ya kan percuma. Nah, nanti Pak Yudi akan menjelaskan bagaimana viskositas itu dibicarakan di dalam keilmuan geologi. Oke, next Pak Yudi. Oke. Nah, ini ilustrasi eksperimen yang tadi digunakan, ya kan? Videonya setelah ini Pak Yudi ya? Mau sekarang atau Sekarang aja sebelum saya jelaskan ini. Oke. Siap. Baik. Pak Yudi akan memutarkan video menjelaskan bagaimana sebenarnya eksperimen bukan yang ini Pak Yudi. Ini Newtonian. Iya, yang satu lagi. Nah, ini bagaimana penjelasan sebenarnya bagaimana viskositas itu yang dijelaskan oleh orang lain. Nanti saya minta Anda bercerita setelah kita nonton video ini nih, sebentar cuma 7 menit, 8 menit. Saya minta salah satu dari Anda nanti bercerita, ya kan? Apa yang dijelaskan di video ini kemudian nanti akan saya jelaskan lagi. Silakan Pak Yudi. Is a measure
In this lesson, we will discuss the fluid property called Suaranya keluar nggak? viscosity. Keluar, Pak. Viscosity, denoted by the Greek letter mu, is a measure of how well a fluid resists deformation. It also can be thought of as the internal stickiness of the fluid. We can obtain an expression for the viscosity by a simple experiment involving two large plates separated by a small distance b. Fluid is placed in the gap between the two plates. We will keep track of 5 fluid particles that are in a vertical line at time 0. The bottom plate is stationary, but a force is applied to the upper plate which causes a shear stress on the fluid and makes the upper plate move to the right with a velocity v. After a small amount of time dt has passed, most of the fluid particles have moved toward the right, indicating that the fluid has deformed. We want to determine the relationship between the shear stress tau caused by the force F and the rate of deformation of the fluid. First, we need to mathematically describe the rate of deformation of the fluid. Imagine the fluid particles are divided into numerous layers. Here we only show 5 layers for clarity, but there would be many more layers in a real fluid. If we carefully examine the fluid in the layer next to the top plate, which is layer 1, and the layer next to the bottom plate, which is layer 5, we would see that those particles move with the same velocity as the plates. So the fluid in layer 1 would move toward the right with a velocity v, and the fluid in layer 5 would be stationary. This is because fluid particles adjacent to a solid surface is in equilibrium with that surface. This equilibrium condition is called the no-slip boundary condition. The fluid between the top and bottom layers obtain velocities between 0 and v as they are dragged by adjacent layers. Examining the lines formed by the fluid particles at time 0 and time dt, we see that the fluid has deformed by a small angle d theta. We call the rate that d theta changes in time the rate of shearing strain, which is also sometimes called the strain rate. This will be our measure of the rate of fluid deformation. Since dt is very small, d theta is very small as well. For small angles, the tangent of the angle is approximately equal to the angle itself, so d theta is approximately tangent d theta. Using trigonometry, the tangent of d theta is equal to the distance traveled by the fluid particle in layer 1 divided by the distance between the two plates. Since the fluid in layer 1 is moving with the speed v, the distance traveled by the fluid in layer 1 is v times dt, and the distance between the plates is b. Plugging in d theta into the equation for the rate of shearing strain, we get v times dt divided by b divided by dt. Eliminating dt in the numerator and denominator gives us v divided by b. Notice that the fluid moves in the x direction, but varies in the y direction. That is, the velocity, which we will call little u, is a function of y only. The velocity gradient, du dy, is the rate velocity varies in the y direction. The change in velocity from the top plate to the bottom plate is u evaluated at y equals b minus u evaluated at y equals 0. The distance between the top and bottom plates is b minus 0. The velocity at y equals b is capital V, and the velocity at y equals 0 is 0. So the velocity gradient is equal to v divided by b, which is also equal to the rate of the shearing strain. We still need some way to relate the rate of shearing strain to the shear stress applied to the fluid. Experiments show that the rate of shearing strain increases as the applied shear stress increases. And for many common fluids such as water, gasoline, and air, the shear stress is approximately proportional to the rate of shearing strain. Since the rate of shearing strain is equal to the velocity gradient,
That means for these fluids, the shear stress is proportional to the velocity gradient as well. The constant of proportionality between the applied shear stress tau and the rate of shearing strain du dy is the viscosity of the fluid. So viscosity relates the rate of deformation to the shear stress that is causing the deformation. Fluids that obey this relationship are called Newtonian fluids. The SI units of viscosity are Newton seconds per meter squared, and the BG units are pound force seconds per feet squared. The symbol mu is usually called the absolute viscosity or dynamic viscosity. The absolute viscosity mu, divided by the density rho, appears often in fluid mechanics and is defined as a new variable nu, which is the kinematic viscosity. For liquids, viscosity is a strong function of temperature and decreases rapidly as temperature increases. For gases, viscosity is a weaker function of temperature and increases moderately as temperature increases. As mentioned earlier, for Newtonian fluids, the viscosity mu is a constant of proportionality relating the shear stress and rate of shearing strain. If we were to plot the shear stress versus rate of shearing strain for Newtonian fluids, the relationship would be linear. The Oke, Pak Yudi, viscosity of cukup canola oil sampai is sini aja. much greater than the viscosity. Oke, baik. Tadi di awal dijelaskan tentang viskositas. Apa itu viskositas? Coba saya minta satu orang bercerita di sini. Apa yang disampaikan, terus kemudian bagaimana sebenarnya viskositas itu diperoleh. Coba yang perempuan ini belum ini. Astrina Salsabila. Astrina? Ya, halo Pak. Ya, halo. Coba Anda nonton tadi videonya yang disampaikan Pak Yudi? Iya, nonton. Iya, oke. Anda tidur nontonnya enggak? Enggak. Ini lagi panas-panasnya ya. Oke, coba Anda cerita, Astrina. Panggilan Anda siapa? Salsa? Astri? Astrina. Astrina, oke. Astrina, coba Anda jelaskan apa tadi yang disampaikan di video tersebut. Saya mau coba jelasin yang sepemahaman saya aja ya Pak. Ya, Maaf, silakan. Oke. Jadi yang tadi dipaparkan itu viskositas adalah ukuran seberapa baik fluida menahan deformasi. Terus juga tadi ada 5 layer 1 sampai 5 itu aku lupa tentang apa, tapi diasumsikan bahwa partikel fluida yang berdekatan dengan permukaan padat berada di kesetimbangan dengan permukaan. Jadi partikel fluida dan permukaan itu bergerak pada kecepatan yang sama yang disebut dengan kondisi batas tanpa selip. Kalau nggak salah itu. Terus juga ada laju regangan geser atau E. Laju regangan itu ukuran dari gerakan geser relatif dari setiap lapisan. Benar nggak Pak? Nggak apa-apa, cerita aja dulu. Oke. Nanti saya jelasin. Nah, ada rumusnya juga tadi sempat ditulis, tapi Wah, ini krusial ini rumus ini. Anda jangan salah. Anda bisa annotate nggak? Annotation bisa nggak Anda? Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak Yudi ya? Iya, bisa Pak. Oke, ya udah. Kayaknya kalau dari settingan ininya nggak dimunculkan annotate-nya. Oke, siap. Terus itu dicain aja. Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya, Srina lupa nulis. Cuman tadi sempat nulis sedikit kayak bentuk apa ya? Bentuk E gitu, tapi E kebalik E. Iya. Yang hasil akhirnya tuh V per B. Oke, V per B. Terus, V itu apa tadi dia bilang? V itu bukan V per B kali. velocity ya. DU per DY kali. DU. Oh iya. DU per DY sama dengan U kurung buka B dikurangi U kurung buka
O. Ya, Benar. itulah pokoknya ya. Ya, Oke. itu. Terus hasil Hah? akhirnya hasil akhirnya V dikurang 0 per B. Oke. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Paling sama ini sih Pak, aku nulis satuan viskositas tadi yang N Oke. kurang S per meter, terus juga viskositas kinematik sering digunakan dalam mekanika fluida. Yang rumusnya itu V sama dengan nggak sempat nulis, pokoknya per pi gitu. Oke. Ya sih Pak, maaf kalau salah. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Ada yang mau menambahkan, Astrina? Oke, kalau nggak ditunjuk nggak ada. Oke, Pak Yudi, coba dilanjutkan slide-nya Pak Yudi. Oke. Yang disampaikan oleh Astrina tadi sebenarnya sudah cukup oke lah. Jadi memang percobaan untuk menguji sebuah viskositas itu dilakukan dengan menggunakan viskositas fluida ya tentunya. Viskositas fluida itu menggunakan 2 buah plat biasanya. Nah, satu plat itu di yang bawah atau misalnya dasarnya itu menggunakan plat yang stasioner tadi disebutkan. Ya, stasioner itu artinya tidak bergerak, diam. Nah, yang bergerak itu adalah yang di permukaannya. Jadi ya kalau misalnya saya punya 2 plat, terus kemudian di tengah-tengahnya itu akan saya isi dengan fluida, terus kemudian di satu bagian itu akan saya geserkan. Tadi yang disebutkan ya. Saya nggak bisa annotate di sini. Iya, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, setelah digeserkan, ya tadi kan bergeser platnya. Nah, besar perubahan pergeseran itu yang tadi disebut sebagai U, ya kan? Atau dou atau V, ya. Dou V. Dou itu adalah posisi besar delta lah bisa kita bilang. Jadi jarak akhir dari perubahan posisi plat dikurangi dengan jarak awal dari posisi plat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai U. Nah, tingginya kalau di sini itu T, kalau di tadi yang video itu disebutkan B, ya kan? B. Nah, maka dari persamaan yang tadi, kalau misalnya saya punya dot T, ya kan? Dot T itu besar sudutnya. Karena perubahan ini hanya terjadi di dekat permukaan, yang di bawahnya bisa kita bilang tidak ada. Tadi kenapa dibagi 5 layer? Sebenarnya hanya untuk menyederhanakan. Pada kenyataannya, layer yang dibagi dalam penentuan viskositas untuk menentukan sebuah cairan ini memiliki viskositas berapa itu menggunakan banyak layer, lebih dari 5. Tapi untuk menyederhanakannya tadi dibuat 5. Terus kemudian ada penggambaran sebenarnya bagaimana sebenarnya viskositas itu ditemukan tadi menggunakan persamaan yang disebutkan. Kalau misalnya saya punya, saya nggak bisa annotate jadi saya bingung. Kalau misalnya di sini Anda lihat bahwa ada omega di situ ya. Omega yang di U, terus ada U, ada Y, terus ada omega. Omega itu adalah sudut perbedaan antara pada plat bagian bawah yang stasioner dengan besarnya perubahan di permukaan, terus kemudian kita punya bidang miring di situ ya. Jarak tinggi yang T ini dengan seberapa besar pergeseran itu kita sebut sebagai omega. Omega itu bisa kita cari berapa besar sudut perubahannya. Itu menggunakan persamaan yang tadi, ya kan? Tan apa? Tan. Coba saya tunjuk aja lah. Nizalia. Niza? Ada? Niza. Oke, nggak ada. Farhan Adi. Oh, ada Niza. Niza? Iya, Pak. Oke. Niza, kalau misalnya saya punya omega di gambar ini ya. Saya punya omega nih. Betul? Itu yang ditunjuk. Kelihatan?
Iya, Pak, kelihatan. Nah, ya. Kalau misalnya saya tahu berapa perbedaan tinggi antara plat ini, yang bawah dengan yang atas, ya kan? Saya tahu nih beda tingginya. Terus kemudian saya tahu pergerakan secara lateralnya. Itu yang U. Rumusnya, gimana saya supaya dapat omega? Supaya saya dapat omega gimana caranya? Ayo. Gimana Niza? Ini mah nggak perlu nonton video tadi ya. Iya. Nggak Basic perlu itu. nonton. Pak. Ini Pitagoras. basic banget ini. Trigonometri. Tan sama dengan Mm-mm. U per tingginya, bukan, Pak? Tan sama dengan U per Tingginya. U per tinggi. Tinggi tadi saya sebut apa itu? Apa tingginya? Tingginya T. adalah T. Ya, betul. Iya. Oke. Jadi omega itu dapatnya apa? Tan omega sama dengan U per T. U per T. Ya kan? Sebenarnya bukan U per T, tapi do U. Ya tadi yang dibilang do U. Ini yang di sebelah kanan kan, Anda lihat kan? Omega itu sama dengan do U per do Y. Di situ sudah ada jawabannya ya. Nah, tan omega tadi ya. Tan omega sama dengan do U per do Y. Nah, besarnya omega itu akan sama dengan arcus tangan do U per do Y. Oke? Ya, kita sudah dapatkan omega. Nah, pertanyaan apa yang ingin kita cari itu berapa besar tegangan gesernya, ya? Berapa besar viskositas yang berpengaruh pada si fluida tersebut, ya kan? Saya sudah punya do U per do Y, ya kan? Itu yang saya sebut sebagai kecepatan sudut, ya kan? Saya sudah punya kecepatan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingat bahwa tegangan geser, ya kalau misalnya gaya gesek dulu di fisika, ini saya tanya aja supaya ingat. Andre Sinaga, ada nggak Andre Sinaga? Ada, Pak. Oke, Andre, rumus gaya gesek apa? Kalau Anda ingat, rumus gaya gesek waktu fisika dasar. Ayo. Per A gitu, Pak. Apa? Mu kali N gitu ya. Mu dikali N. Mu itu apa? Mu koefisien gaya gesek, Pak. Koefisien gaya gesek. N itu apa? Gaya normalnya, Pak. N gaya normal. Pasti Anda lagi buka Google ya. Oke. Itu tadi yang disebutkan, ya kan? Bahwa untuk mendapatkan tegangan gesek, ya, gaya gesek, itu kita harus punya dua variabel. Yang pertama koefisien gaya geseknya, yang kedua itu adalah gaya yang bekerja pada bidang normal. Nah, kalau misalnya tadi dari persamaan yang kita peroleh ini bahwa kita akan punya du per do y, ya kan? Du per do y itu yang kita sebut sebagai kecepatan sudut, ya kan? Nah, kecepatan sudut ini ya itu yang akan menjadi gaya normal, fungsi gaya normal yang digunakan di fisika tadi. Jadi yang perlu kita cari lagi, yang satu lagi itu adalah mu. Nah, mu itu adalah itu ya viskositas. Nah, gradien kecepatannya, gradien ya kan, gradien kecepatan itu atau misalnya tegangan gesernya itu adalah mu dikalikan yang tadi, kecepatan fluida. Jadi parameter viskositas, ya kan? Parameter viskositas atau tegangan geser itu ditentukan oleh satu variabel sebenarnya, yaitu mu saja. Nah, itu yang kita sebut sebagai faktor proporsional. Jadi ada proporsionalnya masing-masing, nanti akan bergantung kepada tipe fluidanya. Nah, tegangan geser itu bisa kita cari sebenarnya. Tegangan geser kan tadi karena kita sudah tahu berapa gradien kecepatannya atau kecepatannya,
ya kan? Terus kemudian kita tahu bahwa gaya dibagikan luas penampang itu adalah tau, otomatis viskositasnya akan ketemu. Itu yang persamaan yang tau sama dengan F per A. Kalau misalnya F kan bisa kita hitung, F sama dengan M dikali A, atau misalnya kalau misalnya kita punya kecepatannya, berarti kita turunkan kecepatannya, kita punya percepatan, jadi F sama dengan M dikali A, terus kemudian dibagi dengan luas penampang, itu kita akan punya tau, ya kan? Terus do U per do Y itu yang menjadi parameter untuk kecepatan sudutnya, otomatis kita akan dapat mu. Nah, tapi mu ini itu biasanya sudah punya konstanta. Makanya ini disebut sebagai faktor proporsional. Jadi ada proporsinya masing-masing. Tiap fluida cair, tiap fluida cair itu memiliki nilai viskositas yang berbeda. Makanya nanti bentuk plat, besarnya perubahan plat atau besarnya tegangan geser yang berpengaruh di sini itu akan sangat bergantung kepada mu. Mu ya? Iya, mu, betul. Di mu nanti yang akan lebih banyak menentukan sebenarnya bagaimana pengaruh besarnya gaya tegang yang bergeser di sebuah cairan. Begitu. Oke, next Pak Yudi. Pusing kan? Nggak usah pusing. Ya. Yang perlu Anda ingat, itu sebenarnya hanya satu. Ya, hanya satu rumus. Yang perlu Anda ingat itu hanya satu rumus, yaitu tegangan geser itu akan bergantung kepada viskositas dikalikan dengan gradien kecepatan atau deformation rate. Tadi berarti kan kita punya berapa satuan tadi? Shear rate, ya kan? Viscosity rate, deformation rate. Deformation rate ini yang biasa kita sebut sebagai stress, ya kan? Shear rate itu yang kita sebut sebagai gaya, ya kan? Dan viskositas itu jadi satuan tersendiri. Nah, rumus ini, rumus Newton Law, jadi rumus Newtonian ini hanya berpengaruh untuk bentuk-bentuk fluida Newtonian, ya kan? Fluida Newtonian, ingat. Contohnya adalah udara, air, minyak, gas, alkohol, kerosen, benzena, gliserin. Nah, itu hanya berpengaruh di fluida ini saja. Untuk fluida yang lain atau fluida Newtonian, ya kan? Fluida Newtonian mungkin Anda pernah dengar kali ya. Itu kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Karena ya kan? Karena gradien yang dihasilkan terhadap gaya itu tidak linear. Makanya untuk yang Newtonian, pendekatan viskositasnya itu nanti akan bergantung kepada besaran gaya yang diberikan ke fluida tersebut. Tapi kalau untuk yang Newton, Anda bisa gunakan persamaan yang sudah ada di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau kita bisa lanjut? Satu, dua, tiga. Oke, saya rasa tidak ada. Baik. Tapi sebelum lanjut, saya mau tanya dulu coba ke satu orang yang belum ditanya, siapa ini ya? Dia Ulhak. Ya, oke, dia. Anda pernah dengar fluida Newtonian dan non-Newtonian nggak? Pernah, Pak. Pernah, oke. Kira-kira apa itu? Fluida apa itu? Kalau di buku yang kemarin di-share itu, untuk fluida Newtonian itu dia tuh perbandingan antara apa dan apa itu linear, Pak. Jadi si grafiknya lurus. Nah, sementara untuk yang non-Newtonian itu si grafiknya tidak lurus. Tidak lurus seperti parabola gitu, Pak. Terus ada Enggak, satu lagi ya. itu kan dari perbandingan antara shear rate dengan stress rate, ya kan? Tadi kalau diingat, shear itu adalah gayanya, stress itu adalah deformasinya. Nah, sekarang fluida Newtonian itu yang bagaimana sih? Dan yang non-Newtonian itu yang bagaimana? Yang gamblang aja lah penjelasannya, tidak usah yang terlalu rumit. Yang Newtonian itu yang perbandingannya sama, Pak. Si shear rate sama
Mm-mm. Satu lagi, Contohnya cairan yang gimana? Yang kalau diapakan bagaimana bentuknya? berarti kalau perbandingannya sama, Mm-mm. ketika diberikan si platnya digerakkan, berarti geraknya bareng nggak sih Pak si titik-titik yang layar-layar tadi itu? Ya nanti saya jelaskan, oke? Terus kalau yang Newtonian itu yang bagaimana? Yang non Newtonian berarti akan berbeda Pak. Akan ada perbedaan partikel yang bergerak gitu Pak. Oke, akan Antara ada. yang dekat plat yang atas sama plat yang bawah. Oke. Begitu ya kira-kira ya penjelasannya ya. Iya Pak. Oke. Kalau yang lain coba Hamzah A.R. Ya, Pak. Nah, Hamzah, yang bagaimana yang Newtonian dan yang bagaimana yang non Newtonian? Pernah tahu nggak? Kalau buat yang jelasnya, saya masih belum terlalu paham sih, Pak. Oke. Jadi belum tahu. Ya. Oke, belum tahu. Oke. Next Pak Yudi. Selanjutnya apa ya? Oke, masih yang Newtonian dan non-Newtonian. Oke. Mungkin kalian pernah lihat yang begini. Ada fluida, ya kan? Ada fluida. Yang kalau misalnya dipukul, bendanya masuk ke dalam. Misalnya contohnya air. Kalau misalnya Anda pakai palu, ya kan, air, taruh di mangkok. Terus kemudian Anda pukul air tersebut. Yang terjadi apa? A, palunya masuk ke dalam air. B, palunya memantul di air. Atau C, tidak terjadi apa-apa. Kolbu, coba kolbu. Jawabannya apa? Tes. Suaranya masuk nggak Pak? Masuk. Bagus, jelas sekali. Punten Pak, boleh diulang pertanyaannya? Oke, kalau misalnya Anda punya air, ya kan? Terus kemudian air di dalam mangkok tersebut Anda pukul menggunakan palu. Apa yang akan terjadi? Apakah A, palu akan masuk ke dalam air? B, palu akan memantul dari air tersebut atau fluida tersebut? Atau C, tidak terjadi apa-apa? Anda boleh pakai 3 bantuan, 50-50, phone a friend, atau ask the audience. Jawabannya apa? Palunya termasuk. Jawabannya masuk ke dalam air ya. Oke, betul. Masih Anda kalau jangan dimatikan mic-nya. Oke. Kalau misalnya, ya kan, Anda tahu tepung jagung nggak? Nggak tahu bedanya Pak. Tepungnya tepung aja. Tepung aja. Tepung jagung itu mirip tepung tapi dia lebih kental begitulah. Nah, kalau misalnya dipukulkan ke palu yang tadi, ya kan? Palu yang tadi Anda pukul ke si tepung yang tadi, ya kan? Apa yang akan terjadi? Pilihan jawabannya masih yang sama. Tadi tepung jagung lebih kental ya Pak? Iya, tepung jagung lebih kental. Berarti mungkin tepungnya berubah bentuk tapi palunya mental gitu Pak? Palunya terpantulkan. Ya. Oke. Ya, terima kasih Kolbu. Jadi itulah yang membedakan ya. Kalau misalnya tadi dilihat pertanyaan saya, itulah yang membedakan antara Newtonian dan non-Newtonian. Kalau misalnya Anda lihat lagi grafiknya, betul tadi yang disampaikan oleh siapa? Hamzah tadi ya? Hamzah. Yang disampaikan oleh Hamzah, kalau yang Newtonian itu menghasilkan grafik yang linear. Semakin besar Anda berikan gaya, ya kan? Semakin besar deformasi yang akan terjadi pada fluida tersebut. Nah, berbeda halnya dengan non-Newtonian, ya kan? Makanya tadi persamaan yang tadi itu tidak bisa digunakan di non-Newtonian. Karena ada perbedaan besaran gaya yang dihasilkan dengan besaran deformasi yang terjadi pada fluida tersebut. Kalau yang Newtonian,
itu hubungannya garis lurus, slope-nya konstan. Viskositasnya, ya kan? Viskositasnya otomatis akan disebut konstan. Tapi kalau yang non-Newtonian, ya kan? Yang non-Newtonian itu ada slope yang terjadi. Jadi kurvanya itu ada bentuk slope. Jadi variasinya ada variasi viskositas, ya kan? Ada variasi viskositas yang terjadi di batuan. Kalau misalnya ada variasi viskositas, ya kan? Maka besaran gaya dan besaran deformasi yang terjadi itu akan berbeda pada tiap viskos liquidnya. Jadi misalnya begini, di permukaan si fluidanya itu viskositasnya besar, tapi di bawah permukaan itu viskositasnya kecil. Karena ada variasi viskositas di satu bidang fluida, maka akan terjadi perubahan besaran gradien percepatan. Nah, itulah yang di sini itu disebutkan sebagai persamaan non-Newtonian yang membedakan antara yang Newtonian dengan yang non-Newtonian. Oke. Selanjutnya Pak Yudi. Mungkin untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat sudah diupload di Live Pak Yudi? Sudah ya? Halo. Yang mana, Kang? Yang tadi yang video yang itu Newtonian belum ya? Oke. Mungkin Kalau Anda mau bisa dilihat cari di sekarang. YouTube. Ya. Oh, mau ditonton boleh. Boleh Pak Yudi, Mau kita putar ditonton aja. aja? Ya, kita putar saja supaya adik-adik menjadi lebih jelas Oke. membedakan antara yang Newtonian dan non-Newtonian. Stop dulu recordingnya.